diukur di sini gitu ya, datanya 30 atau 10 gitu ya, data, terus nanti diuji. Jadi ada nilainya nanti ya. Kalau chi square misalnya nilainya ya x pangkat 2-nya gitu ya. X pangkat 2-nya nanti ada rumusnya. Nah, ini nanti dibandingkan dengan nilai dari yang saya berikan tadi, critical value ya. Tadi kan saya berikan kan dibandingkan dengan ya, jadi ada nilai critical value-nya. Nah, itu kita tinggal ngambil. Kita mau ambil kira-kira tingkat kepercayaannya yang berapa? 90%, 95% atau yang 68%. Ya, gitu ya. Nah, kira-kira gitu dulu. Kita sebelum masuk ke situ, kira-kira bayangannya nanti kita bisa tahu statistik pembacaan itu kira-kira seperti itu. Dibandingkan nilainya nilai dulu. Ya, nilai itu. Nanti saya ajarin caranya, ya, gitu ya. Jadi ada nilai yang untuk membandingkan. Jadi kenapa kita belajar statistik pembacaan, kira-kira tadi biar tahu bahwa kita tuh untuk membandingkan bahwa ini dengan ini perbedaannya berarti atau tidak. Jadi kalau misalnya seseorang mengambil data radioaktivitas di sini dengan di sana, perbedaannya signifikan atau tidak, salah satunya itu. Terus tadi ke apa? Ketidakpastiannya tingkatannya berapa persen, melebihi atau tidak, jadi outlier atau tidak, gitu ya. Kemudian misalnya gini, saya mengukur misalnya ini saya ngambil air laut gitu ya, air laut. Kemudian dari laut itu saya kalian sebagai analisis, salah satu engineer untuk penelitian, kita misalnya mengamati radioaktivitas alam CS137. Ini diukurnya gimana? Boleh airnya atau CS137-nya kita endapkan. Ada kan endapnya, berarti pakai apa? Spektrometri. Nanti endapannya langsung dicecah. Dicecahnya misalnya pakai spektrometri gamma. Nah, karena itu aktivitasnya kecil, karena apa? Kan alam, ya, mendekati alam. Konsentrasinya biasanya 137 itu per D-nya kalau hitungan dalam bentuk kadar bisa hanya ppb itu apa? Part per billion, ppm part per million per sejuta, persen per 100, per mil per 1000, ppm per sejuta. Ada yang per billion itu 10 pangkat minus 9 ya, seper 10 pangkat 9. Jadi ada seperti itu, jadi CS-nya itu bisa seperti itu. Karena itu misalnya nyacahnya harus lama, ya nyacah di apa? Di alat ukur radiasinya. Nyacahnya kita bisa tahu berapa lama sih harus nyacahnya, apakah setahun, sebulan, seminggu, ya. Nah, itu ada ilmu untuk menentukan apa sih statistiknya. Kita bisa menentukan minimal kita mencacahnya misalnya 24 jam. Ya, gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang apa? Yang berarti, ya. Jadi hasilnya tuh, ini datanya cukup apa? Cukup valid, bahwa ini memang menunjukkan dibandingkan background ini memang ada perbedaan yang berarti. Kan kalau background kan, misalnya kita ngukur gini aja kan, kalau pakai alat ukur pasti ada kan ya? Ya enggak? Udah pernah nyoba pakai Geiger Müller kan? Pernah ngukur backgroundnya kan? Tapi sedikit gitu. Nah, bedanya dengan background itu harus signifikan. Tahu bedanya dengan background signifikan gimana? Pakai statistik. Gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke materi. Ada yang ingin bertanya? Sampai sini? Sebentar. Ya, gimana? Untuk penentuan range waktu cacat tadi itu diklasifikasikan berdasarkan apa? Itu berdasarkan kondisi apa berdasarkan? Oke, nanti ya sebentar.
ini kalau di buku yang ini nanti kalian belajarnya di sini ya, di yang bab 13 statistik in radiation ya. 5 2 Oke, tadi yang nanya siapa? Denny ya namanya ya? Denny. Bagus lagi nanya. Jadi berdasarkan apa sih namanya range tadi gitu ya? Jadi kalau misalnya minta kalian, misalnya saya punya sampel gitu ya, sampel dan saya ingin kalian latihan menganalisis sampel saya, maka saya akan nanya misalnya, Ji, kamu mengerjakan kemarin itu berapa persen, Ji? Oh ini Bu 30%. Keyakinanmu bahwa itu benarnya itu berapa persen? Gitu ya, enggak 30 atau oke lah jangan 30% yang lainnya biar nggak beda ya, 30 ppm Bu. Menurutmu itu tingkat kebenaranmu tuh berapa persen gitu? Jadi karena kita udah mulai hitung-hitungan yang kuantitatif itu harus dijawab seperti itu. Jadi oke 30 ppm menurutmu tingkat kebenarannya berapa persen? Gitu ya enggak? Oh kalau 99% nanti kita ambil standar deviasi yang paling kecil. Ya, standar deviasinya itu apa? Range-nya tuh nanti paling kecil. Ya gitu ya. Terus kalau saya biasanya ke mahasiswa, ya saya nggak akan minta mahasiswa tuh tingkat kepercayaannya yang 99% gitu ya. Nah, biasanya mungkin kita ambil yang 90% atau 95 ya. Kalau mahasiswa udah mulai tugas-tugas akhir itu kayak 95. Nah nanti kalau misalnya bukan 3%, dia 3% dan tingkat kevalitan gitu ya, bahwa kita bisa yakin bahwa itu memang dari nilai itu tuh saya bisa percaya bahwa itu 99% pasti benar gitu, ya enggak? Ya, jadi maksudnya seseorang mengerjakan kamu itu berarti benar. Nah untuk menerapkan SD-nya ini ya, jadi nanti itu kalau misalnya untuk 99% ini nanti misalnya menerapkannya misalnya 3 SD gitu ya, 3 standar deviasi, nanti 95 misalnya 2 standar deviasi, yang 68 ini misalnya 1 standar deviasi gitu ya, nanti ada. Jadi kira-kira gitu ya bayangannya, bisa dimengerti ya. Jadi kira-kira gitu. Nah misalnya ini kalian pernah dengar NIST, NIST, coba cari di apa, di apa sih, di ini kalian NIST itu apa? Apa? Nasional Institut. Di dunia itu ada badan untuk standarisasi dunia gitu ya. Jadi kalau saya mau misalnya, saya punya air laut, jadi saya misalnya akan mengatakan bahwa air laut di dunia ini misalnya kadar unsur X-nya, misalnya tadi ya saya 137 akan saya sebutkan gitu, akan saya state, dan semua orang kayak harus patuh gitu, harus percaya ya. Nah itu berarti saya menganalisis air laut di seluruh mana dunia ya. Tapi menganalisisnya bukan saya sendiri harusnya, ya enggak, kalau menginginkan men-state bahwa itu kadarnya berapa, dan itu harus dimasukkan ke nanti NIST. Nah caranya gimana? Saya misalnya melakukan sendiri, terus nanti dilakukan oleh, jadi saya sendiri gitu ya, diulang berkali-kali, misalnya 10 kali validitas untuk diri sendiri, itu namanya repeatability ya. Terus nanti diulang lagi, terdapat ulangannya dengan teman-teman saya, misalnya tim saya, dikerjakan. Terus udah gitu dikerjakan juga oleh orang lain, misalnya misalnya di UGM, di UI, di ITB, terus universitas yang luar-luar lagi. Nah itu datanya dikumpulkan sampai diolah gitu ya, sampai yang paling benar yang mana. Yang paling benar tuh nilai rata-ratanya itu ya, dapat apa, perbedaan itu. Nah kalau seluruh dunia udah kasih dapat datanya itu
saya bisa mengeluarkan dan masukkan ke info ini kadar CS137 di air laut itu adalah sekian. Bisa terbayang? Jadi ujinya itu namanya, kalau yang sampai di tingkat dunia itu namanya proficiency test. Kalau proficiency test. Jadi kalau kita ingin menghasilkan suatu standar yang diakui internasional, itu namanya melakukan proficiency test. Tapi kalau hanya nasional, ya berarti Indonesia pakai SNI aja gitu-gitu ya. Kalau hanya skala SPTN gitu ya, berarti ya teman-teman di SPTN. Skala Batam, skala Green, kira-kira gitu. Ya, bisa terbayang. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai-nilai yang ingin kita tampilkan. Nah, itu biasanya kaitannya dengan kita menggunakan statistik data. Ya, gitu ya. Jadi kenapa dapatnya perbedaannya nanti kita kan kalau ini kita ngambil ini data standar deviasinya berarti kita pakai satu standar deviasi, ya enggak? Kalau bisnis kayak gini. Tapi kita bisa boleh terapkan 2 kali standar deviasi. Ya, range-nya jadi lebar lagi kan? Bisa kita terapkan lagi 3 kali standar deviasi. Gitu ya. Jadi kalau 3 kali standar deviasi, nilai yang sering keluar berarti kan itu 99% orang-orang itu akan mengerjakannya di daerah segitu kan? Enggak. Tapi makin 68% orangnya tuh yang misalnya gini, kalau misalnya saya tuh 1000 mahasiswa gitu, satu ujian gitu ya, yang ujiannya agak susah gitu ya. Nah itu yang nilainya 100 paling banyak atau paling sedikit? Paling sedikit. Kemudian yang nilainya misalnya 10 ya, nilai 10 paling banyak? Ya enggak lah ya, enggak. Belum tentu kan? Jadi nilai 10 juga nanti kecil, nilai 100 juga kecil. Yang paling banyak mungkin 60 gitu ya enggak? Atau 70 gitu ya enggak? Ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sama dengan misalnya kesalahannya hanya kesalahannya satu standar deviasi. Jadi gini, range-nya tuh tadi kan misalnya ini misalnya 1 kali standar deviasi 5 gitu ya nilainya ya. Nah itu kan paling sedikit kan? Ya. Terus kalau 2 kali standar deviasi akan lebih banyak kan? Orang yang mengerjakannya range lebih lebar akan lebih banyak kan? Terus 3 kali standar deviasi lebih banyak lagi kan? Ya, kira-kira 99% dari populasi itu sampel itu. Ya enggak? Yang ngambil data itu. 95-nya kira-kira 2 standar deviasi. 68-nya nanti 3 kali standar deviasi. Ya, bisa bayang ya? Nah, itu semakin banyak SD yang dipakai atau diterapkan itu semakin bukan semakin paling semakin lebar. Semakin lebar. Orang yang mengerjakan itu makin banyak, yang mendapat data seperti itu makin banyak. Dengan populasi. Iya, nanti soal benar enggaknya kan aku harus membandingkan dengan misalnya tadi yang standar. Gitu ya. Jadi kalau soal range, jadi agak berbeda range dengan X ini kan. Beda kan? X bar ini rata-rata. Kalau ini terkait dengan range itu kan ya, yang mengerjakannya range-nya makin besar, makin banyak lah orang yang jadi dari data itu 99%-nya berarti kira-kira 3 standar deviasi. Gitu ya? Ya, sebentar. Saya tampilkan lagi nih ya. Sebentar ya. Gimana yang nanya siapa? Saya masih kurang paham yang 99, 95. Oke, ini ya, ada data gini ya. Bisa kebayang ya? Ya, data tuh ini berarti yang mengukur data ini berapa banyak ya? Sebanyak titik ini kan ya? Ya, titik itu yang menunjukkan yang mengerjakan data itu kan ya? Enggak? Ini kan? Ya, berarti bisa dikatakan 99 itu sesuai. Tar dulu, jangan 99 dulu. Jumlah yang mengambil data ini, ya, yang mengambil data ini kira-kira titik ini kan ya? Iya. Ya, enggak? Banyak sekali nih. Jadi kalau misalnya saya hanya 30 terus hanya 30 titik, tapi kalau titiknya banyak kira-kira bisa begini. Ya, ini namanya distribusi. Ya. Distribusi apa? Distribusi normal. Jadi kalau kita minta seseorang mencacah sesuatu yang ada radioaktifnya, jumlah yang mencacahnya populasinya 1000-an, datanya nanti kira-kira begini. Ya, ada yang nilainya segini,
Ya, ada yang segini, tapi yang paling banyak nanti ada di tengah-tengah ini. Ya, gitu ya. Yang paling banyak dapat datanya di sini. Gitu ya. Sekarang ambil yang tengah-tengah ini. Yang paling jauh dari data ini ya, yang paling jauh, ini kan paling sedikit nih. Ya enggak? Ya, paling jauh dari kiri dan ke kanan paling jauh paling sedikit kan? Berapa persen kira-kira? Ya, kecil kan? Paling 1% kan ya? Ya enggak? Ya kan? 1% kan? Nah, jadi ini kira-kira 1%. Terus misalnya yang dapat di benar-benar di tengah-tengah gini, ya di tengah-tengah yang di daerah nilai ini, berapa persen dia paling banyak, ya gitu ya. Nah sekarang gini, misalnya kita ambilnya, saya cari gini. Yang ada ini ya, ini. Oke, sekarang misalnya yang tadi itu jumlah titik itu misalnya 2.000 orang, ya 2.000 orang. Berarti ini kan jumlahnya 2.000 orang kan ya? Ya. 100% itu adalah 2.000 orang. Sekarang kalau misalnya hanya yang yang misalnya mendapatkan nilai sekian ya. Jadi ini nilai rata-ratanya ya, yang di sini nilai rata-ratanya. Ya, terus dengan hanya di sekitar sini nih, ya. Jadi misalnya tadi nilainya berapa ya? Ini satu standar deviasi ya. Ya. Ini berarti ini di sini berapa? 338 ya. Di sini 33 berapa? 348. Dari 2000 ini dikurangi ini ya. Ya enggak? Dari 2000 ini atau yang ini dibanding 2000 berapa nih dapatnya? Kan berarti kira-kira 68%-an kan ya? Sekarang kita buat lebih lebar. Iya enggak? Yang ini di daerah sini ke 2000 lebih lebar lagi kan? Kira-kira berapa persen? Ya misalnya 95. Sekarang dibuat lebar lagi segini semuanya. Ya berarti mendekati 100% kan? Itu ya. Jadi itu yang disebut dengan tadi nanti tingkat kepercayaan 99%, 95%, 68%. Gitu ya. Ya. Saya nggak akan menjelaskan statistiknya detail nanti di pelajaran statistik, tapi kira-kira bayangannya gitu. Kalau kalian nanti belum mengerti, kalian cari di apa? Ya di YouTube apa gitu kan ya. Belajar sendiri lagi ya, mengulang dengan cara apa? Belajar mandiri. Ya. Nanti kalau belajar mandiri belum ngerti juga, baru boleh tanya lagi. Gitu ya. Bayang ya? Harus pakai grafik. Ya, menjelaskannya pakai grafik. Kalau ingin mengetahui yang mengetahui apa itu range-nya nanti harus pakai grafik aja. Enggak, nantinya nggak usah, nggak perlu. Analoginya agak bingung kan? Gimana? Analoginya agak bingung kalau nggak pakai grafik. Iya, tapi kan menjelaskannya pakai grafik dulu. Tapi nanti lama-lama bisa nggak pakai grafik. Ya, jadi kita udah tahu. Jadi ini tuh sigma ini sigma itu adalah lambang dari standar deviasi. Ya. Sedangkan mu untuk statistik ini lambang yang X rata-rata yang dianggap nilai yang benar. Ya, nilai yang benar, gitu ya. Terus nanti ini minus ke sini ya. Yang ini ke sini mu minus sigma 1. Ke sini mu plus sigma 1. Ke sini mu sigma 2. Nanti ke daerah dekat sini sigma 3. Gitu ya. Sigma 3-nya itu gimana? Maksudnya ya tadi standar deviasi
2 kali atau 3 kali atau 1 kali. Itu ya. Oke, cukup jelas kalau saya jelaskan pakai grafik ini kan? Jadi grafik ini tadi bentuknya distribusi normal. Nah, itu distribusi normal itu berlaku semua untuk apapun hal-hal yang terkait statistik yang ada di dunia ini. Misalnya termasuk gitu ya, kalau lagi pemilu kan ada untuk melakukan statistik bahwa untuk siapa sih yang milih berapa persen gini-gini gitu kan ya, ada tingkat persennya, ya itu karena menerapkan ini. Nah, tapi kalau khusus untuk nukliran, ya, nukliran bentuknya polanya tuh nggak kayak gini. Jadi polanya agak awkward gitu ya. Awkward itu artinya nggak seimbang gini. Ya, jadi agak apa sih? Jadi bentuknya tuh nggak gini. Jadi gimana ya? Ginilah ya. Nah, gitu. Ya, gitu kan ya. Kalau yang random yang ini kan normal tuh kan sisi kiri sisi kanannya sama. Nah, kalau yang untuk kenukliran tuh datanya seperti ini. Kenapa begini nanti suatu saat saya jelaskan mungkin di materi radiokimia atau di ilmu yang lebih tinggi. Ya, terima dulu aja ya. Karena radiasi itu agak berbeda dikit dengan yang lain-lain karena kayak gini. Gitu ya. Jadi agak geser sedikit. Nah, ini sering disebut dengan, kalau itu distribusi normal, ini distribusi nih. S-nya saya lupa 2 atau enggak? Bacanya Poisson. Poisson ya. Saya lupa S-nya 1 atau 2. Udah ya, jadi kira-kira ini mengerti gitu ya. Jadi nanti kalian baca di depan-depannya ya. Di depan-depan ini ya. Boleh baca terkait dengan apa sih kalau ngambil kan kalian pernah belajar apa sih probabilitas di SMA gitu kan ya. Kalau ngambil apa itu kemungkinannya berapa gitu kan ya. Nah, ini di sini ada apa? Di atas tuh ada untuk kemungkinan itu ya. Tapi saya nggak ini dulu yang ini ya. Jadi atau oke, kita lihat ya. Jadi ini normal distribution seperti ini, kita lihat ya. Kemudian ininya ini nih, rumus untuk apa sih distribusinya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini, mungkin saya jelasin aja lah, nggak apa-apa nanti buat latihan nanti ya. Kemudian nilai probabilitasnya seperti ini ya. Nanti ini dibaca X itu apa? X bar itu adalah ya nih, sudah kita kecilin dikit ya. P subscript N besar, ada N-nya, ini adalah probabilitas untuk cacahan yang diamati dengan apa nilai N kali gitu ya, N kali ya, dikaitkan dengan cacahan yang sebenarnya ya, cacahan yang sebenarnya diambilnya dari apa? Dari cacahan rata-rata ya, di sini ya. Ya, ini jadi ini yang dianggap cacahan sebenarnya adalah cacahan rata-rata. Itu ya. Ini jadi rumusnya seperti ini probabilitasnya. 1 per akar 2 pi kali X rata-rata kali E pangkat berapa nih? Dalam tanda kurung XI dikurangi X rata-rata pangkat 2 dibagi 2 X bar, gitu ya. Contohnya kita main ini aja biar kalian lihat contohnya ya. Kalian coret-coret ya, coba coret-coret juga ya. Contoh nih, probabilitas gini nih, dengan menerapkan distribusi normal yang ada di sini ya, yang di ini persamaan kita lihat nih. Oh, ini aja deh ya. Oh, ini nih ada rumusnya di sini ya, kita lihat ini. Jadi rumusnya dari sini ya, dibacanya nanti PN itu adalah probabilitas yang dihasilkan dari cacahan yang didapatkan gitu-gitu ya. Dibaca aja dulu ya, dibaca dulu sebentar nih artinya apa aja.
X itu apa? X itu artinya apa? Nilai cacahannya ya. N-nya apa? Berapa kali ngambil data gitu ya. Terus kalau ini tanda pentung artinya apa? Ya, faktorial. Kalau E-nya artinya apa? Ya, bilangan natural itu ya, bilangan Euler. Nah, rumusnya ini ya. Contohnya berapa probabilitas yang didapatkan untuk cacahan angka 12 dari suatu radioaktif ya, sumber radioaktif yang nilai rata-ratanya adalah 15. Berarti kita masukkan ya nilainya. Nilai rata-ratanya berapa? 15. Masukkan di mana? Di X X bar. Lalu N-nya 12. 12. Dicoba juga kalian. Saya tuh lupa nggak bawa minum, jadinya kalau serap-serap bingung. Padahal udah bawa. Berapa jawabannya? Benar nggak sekian? Min X-nya X bar ini ya. Pangkat min X-nya X bar nih. Coba lampunya matikan aja kali ya. Biar agak jelas lah. Boleh dua-duanya. Ini X-nya X bar kan tuh ya? Iya enggak? Iya, jadi ini pangkat 15. Benar jawabannya sekian? Jadi berapa persen kira-kira? Ya udah ini kali berapa? 100. Jadi kira-kira jadi yang keluar dari nilai apa? 12, yang nilai rata-rata suatu cacahannya itu 15. Kalau yang jadi kan begini nih. Ya misalnya ada angka sekian ya, misalnya 12 gitu ya. 13 gitu ya. Terus 14, 15, 16, terus 17 gitu kan ya, banyak gitu ya. Nah, N-nya, nah yang keluar 12 ini berapa persen gitu. Kalau X rata-ratanya itu berapa nih? 5. Gitu ya. Ya, jadi gitu untuk distribusi normal. Gitu ya. Cukup jelas? Yang ini semua belajar latihan dulu ya, latihannya ngitung itu ya. Terus nah ini kalau ini kan statistik yang biasa. Nah sekarang kalau pakai jadi kalau yang ini kan statistik yang normal nih ya, yang tadi nih. Jadi statistik tuh satu ya, ada yang binomial, lihat ya, binomial distribusi pakai rumusnya ini. Poisson rumusnya ini ya. Jadi yang ini yang Poisson ya. Jadi yang normal yang mana? Kita lihat cari yang normal ada nggak? Ini binomial, Poisson, terus yang normalnya, yang normal ini, gitu ya. Jadi nanti kalau soalnya sama mirip yang tadi, ada suatu cacahan radiasi nilai X rata-ratanya 15. Keluar angka 12-nya berapa persen atau berapa gitu ya. Nah, kalau yang Poisson tadi berapa? 0,08. Yang distribusi normal pakai ini rumusnya yang distribusi normal. Ya, distribusi normal ini. Kita lihat nilainya lebih kecil ya. Ya, lebih kecil ya. Terus kalau yang binomial nih, yang ini binomial. Ya, itu ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang itu seperti apa? Soalnya seperti ini. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas kan? Oke. Tadi yang saya jelaskan yang distribusi normal tadi ya, yang terkait untuk range, kita ngikutin buku ini ya. Jadi kalau
ada nilai range-nya itu hanya beda plus minusnya 1 standar deviasi, berarti 68% dari areanya. Ya, dari 68% dari yang ngambil yang populasi yang ngambil datanya. Terus kalau yang 95% ini kira-kira mendekati 2 lah ya, 1,96 ya, 1,96. Ininya berarti nanti tingkat kepercayaannya kira-kira berapa? 100 kurangi 1,96 berapa? 100 kurangi 1,96 berapa? Iya. Ininya satu standar deviasi, ini 1,96 standar deviasi. Jadi mendekati 2. Gitu ya. Ininya 95%. Kalau yang 99% ini kira-kira ya 2,5 berapa? 2,575 ya standar deviasinya. Dia memang mendekati 3 tapi agak jauh-jauh dikit. Yang standar deviasi 3 berarti ya mendekati 100%, 99,9 itulah ya. Kira-kira gitu ya. Jelas ya? Nah, biar mungkin lebih lebih lengkap yang ini ya. Ini tanpa tanpa bentuk grafiknya ya. Gitu ya. Nah, ini disebutnya confidence level, gitu ya. Tingkat kepercayaan. Jadi yang 99 tuh 2,58, yang 3 sigma itu 99,7%, ya. Oke, jadi nanti kalau ada soal-soal statistik, kalau tingkat kepercayaan sekian, berarti kalian menerapkan sekian standar deviasi. Sekian standar deviasi. Gitu ya. Jadi kalau ada istilah, boleh dibaca nih, aritmatik Aritmatik mean value. Jadi nilai X rata-rata atau X bar-nya, rumusnya seperti ini ya. Ya, jadi jumlah I-nya ada berapa, XI-nya berapa gitu kan ya. Jadi ininya juga pointernya juga hilang. Jadi XI ini kan XI X1, X2, X3, X4 gitu kan ya. Nanti dijumlahkan terus dibagi dibagi M-nya, ya enggak? Itu adalah X rata-ratanya, ya gitu kan ya? Enggak, rumusnya ada. Oke, masukkan sekarang kalau terkait dengan standar deviasinya, ya. Jadi kalau standar deviasinya kan tadi saya bilang Anda cari rumusnya. Nah, tapi kalau ininya lihat single radioactivity mean measurement, gitu ya. Jadi kalau yang diukur itu hanya ada satu data, ya, maka untuk standar deviasinya adalah akar dari nilainya itu, ya gitu ya. Jadi misalnya tadi berapa, misalnya datanya punya nilainya 551, berarti standar deviasinya akar dari 551. Kalau datanya ada 5 gini ya tinggal dicari standar deviasi ya.
Ini kira-kira rumus standar deviasinya ya, bener gini kan ya? Ada yang dikurangi n-nya kurangi apa? N kurangi 1, ada yang tidak. Nah, ini n yang dikurangi 1 itu disebut dengan degree of freedom. Bahasa Indonesianya apa? Derajat kebebasan. Kalian belajar instrumentasi kimia tentang ini belum? Yang ngajar siapa? Siapa? Dari mana? Dari UI. Bu Erlin yang mana ya? Mungkin namanya ini kali ya, namanya Erlin. Sekarang coba nih, ada ini ya, ada ini nih, ada suatu cacahan 5 kali nyacah untuk berapa? 10 menit. Datanya adalah 3, 15, 3, 4 berapa? Nih ditulis dulu coba. Di latihan dulu latihan. Biar kalian apa? Latihan ngitungnya. Yang ditanyakan apa? Cacahan min kon berarti cacahan rata-rata dan standar deviasinya, coba hitung. Lalu ini menunjukkan ketidakpastian dari data tersebut. Coba dihitung kira-kira 5 menit aja. X rata-ratanya berapa? Standar deviasinya berapa? Standar deviasinya rumusnya ini. Kalau nggak di Excel yang pakai laptop gimana? Dapatnya berapa? Datanya yang pertama berapa? Coba di ini kan. 3 berapa? 3, 1 3, 1, 5 itu berapa? Terus lagi? 3, 4, 2 ya. 3, 4, 2 Bentar. 3, 4, 2 benar? Terus berapa? 3, 3, 5 berapa lagi? 3, 2, 1 terus? 3, 2, 7. Oke, ini rata-ratanya. Berarti cari di sini ya. Ya enggak? Bentar ya. Kalian pernah belajar TIK kan? Nah, gitu kan. Nih, berapa rata-ratanya? Bener? 3 berapa? Sekarang ininya standar deviasinya ini kan standar gitu ya, S T D F, cari yang ini ya, yang average gini ya, nih ya, yang ambil rata-rata ya, ini ya, S T D A.
kedengar nggak ya nih ya? Oh sorry, A-nya kurang ya. Average ST Itu bisa diklik 2 kali aja Bu, yang ini ya? STD. Oh sorry. Oh STD F ini nih ya. Nggak nulis STD. Gini kan? F A kan? Nggak sampai 328 ya Bu? Yang 328-nya rata-rata ya Bu? Ya ini rata-rata kan? Oh sorry Nggak nggak masuk. sampai ya. Sorry ya. Nggak sampai ini. Jawabannya berapa nih? Sebentar. 10,7. Ya kira-kira gitu ya. Ya. Ininya boleh dibuat 2 angka atau 3. Itu ya. Itu kita lihat ininya di apa. Jadi kalian nanti boleh pakai ini atau kalkulator, kalian cari yang bisa apa? Bisa ngitung kalkulator di HP-nya untuk ngitung standar deviasi atau statistik ya. Cari apa? Cari apanya lah, cari apa namanya tuh apa aplikasinya atau apa. Kita lihat nilainya benar kira-kira 10-an enggak? Ya. Oke, berarti ini sekian. Standar deviasinya 11 cacahan, benar ya kira-kira ya? Ya enggak? Lihat ya, standar deviasinya sekian ya? Atau 10, berapa tadi? 77 ya? Sekarang kita lihat nih. Jadi ini standar deviasinya, ini baru data yang belum laju kan ya? Ini kan datanya baru data ini aja kan? Ya, sementara ini baru terkait dengan 5 kali kan ya? Belum dibagi dengan waktunya kan ya? Ini waktu apa? Waktunya cah kan? Ya, jadi kan ada waktunya cah. Nah, sekarang kalau udah dibagi dengan rate-nya, ya berarti nanti seperti ini. Gitu ya? Jadi nanti yang 328 itu dibagi berapa? 10 juga. Yang plus minusnya itu dibagi 10 juga. Ya? Seperti itu ya? Ada yang mau tanya sampai sini? Bisa juga seperti ini ya, datanya lihat ya. Nah, ini kira-kira coba diartikan. Kalau yang ini ya, kalau yang ini kan hanya berapa cacahan rata-ratanya, ya, berapa standar deviasinya dari datasetnya ini, ya, kemudian data dari laju cacahan rata-rata dan ketidakpastiannya based on the dataset, ya enggak? Kalau ini based on dari basisnya adalah datanya tersebut. Kalau yang ini based on apa, lihat nih ya, jadi ini kemudian based on the fact ya, based on the fact that this account, jadi bahwa cacahan ini adalah terkait dengan kejadian-kejadian atau radioaktivitas ya, terkait dengan keradioaktivitasan. Nah, menentukannya caranya seperti ini, sama ya. Jadi sama, tadi ada 10 ada 5 data, tapi dilihatkan ini tuh berapa nih? 1640 tuh dapat dari mana? Dapat dari mana nih? Jumlah apa? Jumlah cacahannya. Jumlah cacahannya ya. Terus dibagi dengan berapa? Dengan dibagi 5 datanya ya. Nah, ini baru dapat apa? Cacahan rata-rata. Kemudian kita ngitung ininya, ngitung standar deviasinya dari akar yang 1640 itu. Ya, itu namanya based on based on apa nih? Radioaktivitas. Jadi based on dari radioaktivitas atau event radioaktif ya. Jadi kejadian. Nah, jadi ngitung yang standar deviasinya ini. Berarti nanti kalau ini tuh
Ya, oke gini. Terus tapi dibaginya kan tadi kan 10 menit. Ada 5 ya dibagi, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi 5 kali 10 menit. Maka jawabannya nanti laju cacahnya 32,8 plus minusnya 0,81 cacahan per menit. Kalau yang ini tadi jawabannya 1,1 cacahan per menit. Kalau yang ini 0,81 cacahan per menit. Jadi lebih kecil yang ini. Gitu ya. Yang ini uncertainty dari single pengukuran pengukuran yang hanya satu pengukuran. Ini udah kita lewat ya, karena kita hanya pakai hitung pakai akarnya aja ya. Terus kita masuk ke propagasi of error. Pernah di instrumentasi kimia belajar ini? Ketidakpastian gabungan. Berarti kan udah pernah kan ya? Oke. Berarti udah pernah. Biasanya rumus yang umum ya, rumus yang umum itu kira-kira seperti ini ya. Artinya gimana? Kita lihat tadi penghapusnya mana ini ya. Kita bandingkan misalnya di kasus-kasus kimia ya, kasus-kasus kimia dengan kasus-kasus kenukliran. Saya buat ininya agak lambat, tapi kalian jangan ngantuk ya, karena kalau ya walaupun kalian ngantuk ya itu kan agak sulit dia di sidangnya, tapi kalian berusaha untuk tidak ngantuk, menginikan diri sendiri untuk bangkit lagi gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kalian mengerjakan gravimetri ya, yang menghasilkan sumber-sumber ketidakpastiannya apa saja? Ya, alat ukur apa saja. Jadi prosesnya apa saja? Gravimetri, timbang, apa lagi? Gravimetri itu apa lagi? Mipet, apa lagi? Apanya? Larutannya, ya mipet, gelas ukur, betul. Kalau larutan itu maksudnya apa? Ya, jadi berarti mipet, gelas ukur, timbang ya, mipet, gelas ukur, timbang. Jadi misalnya ini untuk apa? Yang kimia. Ya. Misalnya kesalahan di pipetnya itu ya, kesalahan pipetnya itu saya buat dalam persen aja ya. Saya buat dalam persen, misalnya 4,2% kesalahannya ya. Kemudian yang alat ukur pipet gelas ukurnya misalnya 5,6%. Ya, ini gelas ukur. Terus timbangannya ya, timbangan misalnya 1%. Berarti kalau yang tadi kimia analisis pakai gravimetri ini, berarti jumlah kesalahannya berapa persen? Jumlah kesalahannya berapa persen di totalnya kalian? Kan ini kalian mengerjakan semua nih, ya. Terus nanti mendapat hasilnya di titik-titik di sini misalnya persen gitu ya. Plus minusnya gimana nih? Kalau terkait dengan ininya prosesnya ini. Apakah ini dijumlahkan gitu? Jadi kesalahannya berapa nih? Berarti 10,8% gitu kan? Iya. Kan tadi kan uncertainty gabungan benar nggak kira-kira gitu? Enggak. Kalau enggak kira-kira gimana? Pakai rumus gini ya. Jadi kita boleh nulis propagasi P gini ya. P sigma P lah gini ya. Saya nulisnya sigma P gini ya. Berarti ini kita lihat gini ya. Ini ya, kita buat gini ya. Ya enggak, ingat enggak? Kalian dapat pelajaran ini enggak? Kita masukkan yang ini ya. Yang A ini ya. Berapa 4,2% itu berapa nih? Plus gitu ya. Ini pangkat 2. Terus 5,6% pangkat 2 ditambah lagi berapa nih?
1% pangkat 2, tapi akar. Ya gitu ya, atau jadi gini nih. Berapa? 0, berapa nih? 042 gitu kan ya? Pangkat 2 gitu kan ya? Terus berapa? 0,056 ini ya? Pangkat 2. 0,01 pangkat 2. Coba hitung. Begitu. Cukup jelas berapa jawabannya? Dikali ini juga dalam persen juga dikali 100 lagi. 5,6%. Ya, gitu ya. Jadi kesalahannya tuh bukan kesalahan totalnya, ya. Propagasi itu kan gabungan, ya enggak? Kan kesalahannya macam-macam kan, digabungkan. Nah, tapi rumusnya tuh nggak langsung main apa jumlah ini, tapi rumusnya seperti itu. Gitu ya. Oke? Ini 0,042 pangkat 2, gitu ya. Ya. Nanti kalau ujungnya sih nantinya nilainya sih pasti gini nih, berapa gitu ya. Ada koma gini, tapi kalau dikalikan 100 nanti ya dalam persen, berapa tadi jawabannya deh? 5,6. Nah, 5,6. Gitu ya. Udah, totalnya ini totalnya berapa? 7,01%. Coba sel, di mana sel? Ya, 7,1%. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat rumus ini ya. Jadi kalau ada kasus nanti addition dan subtraction, artinya apa? Addition itu apa? Jadi kalau kasus tambah-tambahan gini nih ya, kasus tambah-tambahan gini, rumusnya seperti itu. Lihat tuh, rumus-rumusnya. Saya nggak bawa pointer, lihat tuh rumusnya tuh. Ini nih, yang ini ya, yang sigma pangkat 2, jadi sigma A pangkat 2, sigma B pangkat 2 gitu. Ya, jadi kalau kasusnya seperti ini nih, A plus B gitu ya, nanti plus C gitu ya, berarti nanti ada sigma A pangkat 2, sigma B pangkat 2, sigma C pangkat 2 di akar, gitu ya. Subtraction juga gitu ya, jadi nanti ternyata kasusnya tuh nanti ada pengurangan gini ya, ada kayak gini, tapi nanti dikurangi itu juga sama rumusnya kayak gini, gitu ya. Nah, kalau pembagian ya, yang pembagian dan perkalian rumusnya seperti ini ya. Ya, gitu ya. Pembagian dan perkalian itu kasusnya apa nih? Kayak kalian kalau mau menghitung tadi kan kalau di rupiah itu ada hasil cacahan dengan laju cacahan ya. Kalau laju cacahan itu rumusnya apa? Cacahan dibagi apa? Dibagi waktu mencacahnya. Ya, itu jadi kan bagian kan ya, pembagian ini kan yang A per B itu kan, ya enggak? Ya, gitu ya. Oke, itu jelas?
Sekarang kita ini latihan soal ya. Latihan soal. Suatu sampel ya, tentu saja sampel radioaktif yang punya long life itu artinya punya waktu paruh agak bukan waktu paruh, umur panjang ya berarti umur paruhnya panjang. Dicacah 10 menit ya, menghasilkan data totalnya 87.755 cacahan. Nyacahnya berapa? 10 menit. Berapa ya laju cacahnya dan berapa standar deviasinya. Kita lihat aja ya langsung ya. Kalau kalian ini bisa sambil cepet-cepet gitu ya, biar melatih kalian ngitungnya. Laju cacahnya ya berarti kan 87.700 ini berarti bagi 10 berarti tinggal berapa nih? 8.000-an kira-kira ya. 8.000. Sekarang standar deviasinya gimana? Ya udah akar ini dibagi dengan 10. Karena apa? Datanya apa? Single. Ya, datanya sama. Gitu ya. Ya kan tadi ada per AB-nya itu kan? Ya enggak? Tadi kan di atas kan kalau standar deviasi propagasi itu kan kita lihat ya. Lagi ya. Itu di dalam akar atau enggak Bu yang 10? Makanya lihat dulu kasusnya. Ya, lihat dulu kasusnya. Jadi kalau soalnya seperti ini gini dulu ya. Nanti ada yang masuk di dalam dibaginya. Ya, nanti kita lihat. Ya. Pakai ini ya. Terus nanti kita lihat ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini nanti. Gitu ya. Ini kalau misalnya ini kaitannya dengan background gitu. Kita lihat ya. Jadi kalian untuk memahami ini kalian banyak latihan. Latihannya lihat kasusnya ini dan harus belajar bahasa Inggris ya. Karena belajar bahasa Inggris tuh kalau misalnya bahasa Inggris yang simple gitu ya. What is ini gitu kan kalian what is apakah gitu, padahal tuh what is nanti nanya berapa maksudnya ya enggak. Kalau bahasa Inggris kan suka gitu kan ya, what is nilai ini gitu ya, suka gitu kan. Nah itu hal-hal. Oke ya gitu dulu ya. Intinya jawabannya tadi berapa? Sekian gitu ya dibagi. Alternatively kita lihat ya. Yang alternatif ini akar gini langsung udah masuk gitu ya. Ya enggak misal. Ya. Dibagi 10. Sama nilainya? Ya, nilainya sama. Jadi nanti menjawabnya gimana? Nah, jawabannya gini lihat nih. Sekarang kalau di atasnya pernyataannya seperti ini. Ya. Jadi berapa laju cacah bila ada suatu data hasil cacahan 87.775 dicacah 10 menit ya, berapa plus minusnya ya, atau ketidakpastiannya dengan tingkat kepercayaan 68%. Ya gitu ya. Jadi pertanyaannya nanti ditambah kira-kira gitu. Nah nanti jawabannya kira-kira ini. Tadi pertanyaannya kan kurang lengkap kan, saya lengkapkan ya. Nah jawabannya kalau 80 tingkat kepercayaan 86,3% itu adalah kita menerapkan satu standar deviasi. Berarti standar deviasinya tadi 30 cacahan per menit. Jadi jawabannya berapa? Ininya adalah laju ininya kan ya, laju cacahnya ya. Nih laju cacahnya ya, plus minus 30 cacahan per menit. Range-nya berarti antara ini sampai cukup jelas yang ini? Simple nih, hitungannya masih simple ya? Enggak? Ada yang mau tanya sama sini? Ada yang mau nanya? Sekarang kita mulai menghitung kalau ada nih. Ada pengurangan background, ya enggak? Berarti tadi ada propagasi, rumus uncertainty propagasinya gimana? Ada subtraction yang dikurangi tadi, terus ini ada pembagian kan ya? Ya enggak? Jadi nanti penerapannya itu. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau pengurangan ini, ya. Tapi nanti kasusnya kalau laju cacah
Berarti kan tadi ada per dengan dikurangi background gitu kan, gabungkan. Ini enggak gabung ya. Yang ini rumusnya gini dulu, ya yang simple nih, simple. Kita lihat kasusnya lagi. Coba dibaca ya, berapa standar deviasi, berapa cacahan net? Cacahan net itu artinya apa? Cacahan neto, ya enggak? Cacahan neto tuh kita nyacah awal gitu ya, cacah sumber radioaktif. Dan ya, nyacahnya apa? Ini. Terus kita ambil zat radioaktifnya, cacah, backgroundnya nyacah, background. Dan artinya ini dikurangi background. Nah, itu namanya cacah neto. Gitu ya. Jadi ini pertanyaannya berapa cacahan neto dan standar deviasinya jika sampel itu ada cacahannya nih 400 ya, cacahan grossnya 400 plus minusnya 20, backgroundnya 64 plus minusnya. Coba latihan dulu gimana kira-kira. Sambil saya istirahat karena saya nggak mau minum. Rumusnya pakai apa? Yang antara ini ya, ini dengan tadi yang di atas ini ya. Ini ada yang apa? Seper-seper gini ya. Ya enggak? Ya. Misal, bisa ini, bisa dimengerti? Ya. Aurelia, coba kerja di depan. Panggilannya siapa? Clara kan? Ya, di depan. Ya kan, dipakai ini bolpennya. Langsung aja biar nggak tambah lama. Kita kan nggak punya waktunya, nggak banyak kan? Minggu depan Aurelia kalau duduk jangan di belakang ya, di depan ya. Di sini nih kosong. Dia kerjakan Aurelia. Itu soalnya itu tuh. Itu soalnya di depan itu. Kamu hapus bagian sana ya. Spidol satu lagi masih ada? Iya, ya. Masa nggak ada spidol ya sih? Ini siapa Mbak siapa? Nanti jawabannya satu. Langsung dikerjain Pak. Gimana jawabannya? Ya. Min 20. Jadi kalian jangan menyepelekan latihan-latihan ya. Nanti saya samperin satu-satu kan nggak mau kan. Lihat.
soalnya, langsung aja. Jadi Kamu punya bukunya kan? Kamu punya kan? Kacang netonya berapa? Kacang netonya jeruknya berapa? Oke, saya tunggu 5 menit, kirim ke email saya. Yang dikirim Ya, kalau saya boleh nggak apa-apa, semuanya jangan tergerak. jawabannya itu Iya boleh, boleh. yang saya boleh. Iya boleh. Ininya mana ininya? Oke, boleh. Kasih nama. Oh, langsung dikirim gitu. Iya. Soalnya kalian nggak serius latihan. Ya. Ini plus minus ya. Cepat kirim ke saya 5 menit. Kasih nama ya, jangan lupa. Di emailnya. Ya. Itunya kasih nama ininya apa? Lembarnya. Nama ininya juga. Lembar. Sama catahannya aja. Ya? Catahannya. Ya. Cacahan dengan plus minusnya. Dalam bentuk PDF. Dengan standar deviasinya. Dibuat PDF. Terserah pokoknya. Subjeknya nama sama DPR aja gitu. Ya, statistik penjajahan, tugas. Udah dikirim? Yang sudah selesai, ya, yang sudah selesai kan tadi baru standar deviasinya 1 kali kan? Kalau tingkat kepercayaannya 95%, berapa?
Tinggal lihat SD-nya aja. Kelas kalian ada berapa jumlahnya? 30. Dibuat 4 kelompok jadi berapa ya? Satu kelompok. Ada nomor 8 ya. Jadi nanti yang nomor 1, jadi nomor 1 sampai 8 kelompok 1 gitu ya. Terus 9 sampai yang 9 sampai 7 orang lah. Berapa? 9 sampai berapa? 15 ya. 15 aja. 15. Nanti dari 16 ke berapa? Ke yang kira-kira 23 itu kelompok 3 ya. Terus 24 ke 30 kelompok 4. Ingat-ingat ya absennya ya. Nah, kalian punya tugas kelompok nih ya, tugas kelompok. Udah dikirim ya ke email tugas-tugasnya ya, barusan ya. Standar deviasinya juga, Bu. Iya, tadi standar deviasi yang 1 kali dengan yang 95%. Ya. Ya, 2 kali. 2 kali ngirim. Jadi plus minusnya tadi ada yang 68% dengan 95%. Tadi 9. Kalian kan yang pertama kan 1 standar deviasi kan? Itu berapa persen? 68% kan? Nah, dengan yang 95%. Berarti kali berapa? 2 kali standar deviasi ya, gitu ya. Ya kirim lagi aja. Yang data keduanya silakan susulkan jadwalnya apa jamnya nggak terkait 5 menit ya, langsung apa dikirim aja pokoknya hari ini ya. Sekarang dengarkan tugas kelompoknya ya. Nanti buka buku ini dari halaman berapa? 546 ya. Dari halaman 546 pelajari ya, pelajari per kelompok ya. Dari 546 sampai ini nih 553. 546 sampai 553. Itu yang dicetak tebal ya, dengan yang di kotak-kotak merah gini, yang di apa? Mungkin bukunya udah ada saya kotakin merah ya. Itu pesan-pesannya. Nah, judulnya yang saya dicetak tebal atau di highlight kuning itu. Ya, sub judulnya. Jadi nanti kalian kerjakan ya, yang pertama setelah penjelasan ini itu ada nih, mulai dari sini nih. 546 ya. 546. Nah, error propagasi untuk beberapa parameter ketidakpastian ya. Kamu jelaskan ini, diringkas ininya ya. Terus latihan soalnya. Ya, gitu ya. Kerjakan latihan soal. Latihan soalnya setiap soal ditambah 1 soal yang dengan angka yang berbeda. Gitu ya. Ngerti ya? Jadi sini ada contoh latihan soal, kalian kerjakan, ditambahin 1 soal dengan angkanya dibedain 1. Berarti kita mengulangi. Ya, gitu ya.
Ini kan ada satu nih, ya, ini satu, terus nanti yang ininya lagi kita lihat lagi kan ya. Ya, ini ada contoh soalnya nih ya. Terus yang kedua komparasi dataset, diringkas, dipelajari, terus kasusnya dibaca ya. Terus kalau ada diringkas, dipelajari, kemudian contoh soalnya dikerjakan, buat soal yang sama tapi nilainya berbeda, gitu ya, sampai halaman berapa? 5 ya. Biar kalian belajar mandiri dan berkelompok diskusi ya, yang aktif gitu ya. Minggu depan boleh diketik, boleh ditulis tangan, dikirim ke email saya. Masih minggu depan latihan ya, gitu ya. Kenapa? Dikirimnya per kelompok aja. Tapi namanya dilengkapi ya, jadi di sampulnya diberi apa? Nama kelompok. Ya, gitu ya. Jangan mengerjakan, jadi jangan yang mengerjakannya hanya satu orang, misalnya ini saya nih Denny yang pintar gitu ya. Udah Denny-nya saya bayar, kamu kerjain deh. Karena nanti biasa aja. Nanti kalian udah ngumpulin kan ya, latihan ke depannya. Bukan Denny, yang lain. Gitu ya. Ya, atau saya tanya yang lainnya. Gitu ya. Sekarang kita ini sedikit ya. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang kurang paham nggak tadi? Jadi ini masih laju Caca ya. Tapi kita lihat kasusnya ya. Ini laju Caca ya, yang sering ditentukan di sampel kalau kaitannya ada pengurangan background. Rumusnya berarti pakai ini ya, bisa pakai ini lihat nih ya. Jadi R tuh lambang dari rate ya, R-nya tuh artinya rate, artinya laju Caca sama dengan ya. Ini C apa? Kon S dikurangi apa? Tambah apa? Tambah. Lihat nih, ada B terus ini namanya sudah kita lihat ya, enggak ini. Jadi ini rumusnya C cacahan yang cacahan sampelnya ditambah backgroundnya, terus ini T-nya ya, T itu waktunya ditambah backgroundnya dikurangi B dibagi TB ya. Dilihat nih, R-nya itu adalah cacahan neto, C S per B itu adalah cacahan gross ya dari sampel ditambah background. Ini background cacahan backgroundnya ya. Kemudian yang ini T waktu dari cacahan sampel dengan apa nih ya? Gross ya. Dengan ini waktu untuk backgroundnya ya. Jadi pakai rumus yang ini. Kemudian satu lagi standar deviasinya. Jadi kalau ada kasus ini standar deviasinya. Ya, cara hitung standar deviasinya. Foto-foto aja kalau kalian dulu ya. Kalau yang belum dapat bukunya atau lihat bukunya boleh. Terus contoh soalnya, terus atau seperti ini ya, bisa juga seperti ini. Nah, contohnya kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Jadi ada suatu sampel ya. Suatu sampel dicacah selama 10 menit. Hasilnya adalah 3.000 cacahan, 3.300 cacahan. Kemudian backgroundnya didapat 45 cacahan. Nah, nilai cacahannya, tapi dicacah 1 menit. Ya, beda waktunya. Kenapa demikian? Kadang-kadang background itu kita
Misalnya kalau nyetak sampel 24 jam, backgroundnya nggak perlu 24 jam, kadang-kadang seperti itu ada yang beda-beda. Berarti conrate-nya ya udah berarti 3.300 dibagi 10, 45 dibagi 1. Berarti itu kan ya, kalau conrate itu udah conrate net ya, net conrate itu kan gampang kan ya, tinggal dikurangi background. Nah, sigmanya itu adalah standar deviasi, berarti ini ya, yang tadi ini dibagi berapa? 10 pangkat 2 ditambah 45 dibagi 1 pangkat 2 diakarkan. Itu adalah standar deviasi, gitu ya. Pokoknya di buku ini tuh untungnya tuh ada banyak apa? Ada ininya, ada apa sih? Ada contoh soal, ya, gitu kira-kira ya. Ya, udah itu aja. Ada yang mau tanya hari ini? Nah, nanti kalau 2 pertemuan ini terkait statistik pendanaan udah cukup apa? Cukup ya, masuk tadi belajar mandiri itu dan ngerti. Nanti kalian kalau misalnya ada kasus-kasus mau nyasar atau apa, kalian bisa mengerti kenapa ini nyasar 24 jam, kenapa nyasar 16 jam, kenapa hanya nyasar cukup 20 menit, ya gitu. Ya, jadi itu dalam dan sebetulnya ada yang mau tanya? Minggu depan kita bahas hasil latihan-latihannya ya, biar nanti kalian bisa jadi. Oke? Ya. Iya, kita sudahi saja ya. Kalian punya waktu lebih apa? Untuk istirahat lebih banyak. Tapi belajar mandiri. Ya, kalian tuh udah dapat ini? Apa sih namanya lemari-lemari gitu? Laci locker gitu? Kita apa? Dan nanti kalau matiin ini ya, jangan bisa ngide. Deh, makasih ya. Aku mau ambil bahan. Pakai besar nanti. Pakai sederhana nanti.
Gigi. Pilih teman aja. Parah men. Hidup pak. Semoga dapat nafas. Makan dulu weh. Mau. Harus beli kalau ada. Woi. Kalau masih satu aja. Ini belum ada yang gue yakin aku yakin sih dari Rabu besok hujannya pasti bakal ngebel soal drama visi ya aku gini itu kan pokoknya ini yang hasil. Jadi kita kayak semangat lah kalian bertiga. masih nunggu ya? Masa iya.
Ada duanya. Keluarga adalah Angkat perut. makanya ya nggak salah dia juga. Jadi kan ini kan udah ini sebenarnya ya tiga Hah? 3 miliaran kita tambah 62. Parah.